Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam serial Kawasan Ekonomi Masyarakat melalui Klimas Indonesia Channel yang kali ini akan menyajikan serial ke-6, yaitu camp yang berada di Kota Niur. Persisnya adalah di Desa Kota Niur, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Lokasinya sendiri kalau kita lihat di peta itu tidak terlalu jauh dari Kota Bengkulu. Dan Camp Kota Niur ini dibangun bersama Flipmas Wilayah Rafflesia Besamu dan warga di Kota Niur. Dan Rafflesia Besamu langsung dipimpin oleh ketuanya Dr. Muria Herlina. Beliau adalah sarjana kesejahteraan sosial yang tadinya dipandang sebelah mata oleh teman-temannya yang engineering yang sudah biasa melakukan program-program pengabdian pada masyarakatnya dikti. Dan beliau kemudian membuktikan bahwa seorang kesejahteraan sosial pun juga layak untuk mendapat penugasan ini, layak untuk diapresiasi hasil karyanya, dan layak juga untuk memimpin Flipmas wilayah di Bengkulu ini. Beliau sendiri berasal dari Universitas Bengkulu dan dibantu oleh Ibu Dwi Wahyuni dari UNIP, kemudian Ibu Septi Rindawati dari Setia, kemudian Ibu Sylvia Rianisa dari UNIP, kemudian Ibu Armiati dari Unihas, dan ada masih beberapa anggota tim yang lainnya yaitu Pak Helvi Eka Saptra, beliau dari UNIP, kemudian Ibu Doti Suryati dari UNIP, Ibu Kurniawati dari Poltekkes, Pak Parwito dari Unras, Ibu Rika Partikasari dari Univet. Dan kalau kita lihat kemudian siapa tokoh-tokoh yang tampil di depan ya pada pembangunan camp Kota Niur ini yang berasal dari warga setempat adalah Pak Ari Wijaya sebagai bendahara kelompok, kemudian Pak Dadang Lesmana untuk aspek keamanannya, Pak Marido ini tim pemeliharaan tanaman, Pak Mahadi beliau sudah meninggal, kemudian Ibu Eti Sapri, kemudian Ibu Lena Yoyon, masih ada juga beberapa warga lainnya yaitu Ibu Meta, Pak Mirhan yang bertanggung jawab pada pembukaan lahan camp, kemudian Pak Muin untuk peternakan di camp, kemudian Ibu Nengsi dan Pak Ramli sebagai tokoh masyarakat sekaligus kepala keamanan di camp ini. Kalau kemudian kita melihat secara ringkas saja bagaimana camp Kota Niur itu berawal dan kemudian bagaimana camp Kota Niur itu pada saat bantuan ini sudah dihentikan oleh Pertamina. Ini lokasinya sendiri itu bisa kita capai dengan berkendara ya dengan mobil hanya 1,5 jam dari Kota Bengkulu. Tetapi saya sarankan bahwa mobilnya itu jangan mobil-mobil kecil. Sebab pada saat memasuki kawasan di Kota Niur ini jalanannya becek, berlumpur, dan itu akan menyebabkan mobil-mobil itu akan tergelincir dan tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Oleh karena itu kami menggunakan mobil yang double garden itu. Nah, lahan awal sendiri dari camp ini bisa kita lihat di bagian bawah itu. Jadi foto bagian bawah itu adalah wajah camp sebelum digarap ya, sebelum digarap. Nah, kita bisa melihat bagaimana semak belukar itu kemudian menghiasi atau yang mendominasi kondisi kawasan itu sendiri. Nah, kemudian setelah digarap, ditransformasikan menjadi camp, maka kita lihat ikon yang ada di sana itu adalah bukan ternak, tetapi tanaman, dan itu adalah jeruk kalamansi. Jeruk yang memang menurut kabar beritanya di sana adalah jeruk yang memang khas dari Bengkulu. Dan memang kalau misalnya saya pernah mendengar juga ada satu perusahaan besar yang mempunyai lahan luas dan tanaman jeruknya juga banyak. Ini jelas tidak bisa ditandingi oleh camp, tapi paling tidak camp Kota Niur ini merupakan lahan terbesar kedua dan dengan tanaman jeruk kalamansinya yang terbanyak di wilayah Bengkulu. Dan di samping jeruk kalamansi, lahan
camp Kotaniur ini pun ditanami dengan kopi, kemudian buah-buahan lokal, sayur mayur. Di samping itu juga ada ternak kambing, ternak ayam, ternak itik. Airnya sendiri itu berasal dari sungai yang berada jauh di bawah kawasan ini. Tetapi dengan motor pompa gitu ya, untuk menaikkan air ke tandon-tandon penampungan, ini cukup sudah membantu warga untuk mengairi kawasan. Jadi memberi kehidupan pada kawasan. Listrik PLN sampai saat ini belum masuk kawasan. Tetapi di wilayah ini pun juga masih kesulitan untuk mempunyai atau membangun energi yang terbarukan itu. Artinya untuk memenuhi kriteria mandiri energi. Ya. Karena tidak ada sapi yang kemudian bisa digunakan untuk membuat biogas, ya, ataupun karena cahaya matahari tidak sepenuhnya selalu hadir di lingkungan, dan juga angin misalnya, karena ini bentangan kawasan ini lebih banyak ditutupi oleh hutan-hutan belukar yang masih perawan itu, jadi masih rimba istilahnya ya. Nah, dengan adanya camp ini maka warga pasti sudah barang tentu yang tadinya tidak banyak punya pekerjaan, yang tadinya lebih banyak liburannya, dan kemudian sekarang mereka sudah bisa mulai bekerja sesuai dengan keinginannya mereka. Ya, karena ada lahannya, ada tanamannya, kemudian ada pupuknya dan sebagainya yang kemudian bisa membuat mereka menjadi lebih aktif. Nah, jeruk kalamansi yang ditanam ini memang sudah disadari betul 2 tahun sejak penanaman ini warga camp belum bisa menikmati produk dari jeruk kalamansi ini. Nah, oleh karena itu juga Uklimas Bersamo kemudian melihat kalau tidak bisa jeruk selama 2 tahun ini, kemudian warga bisa mendapat penghasilan dari mana? Oleh karena itulah ada ternak, kemudian ada sayur-sayuran yang bisa dipanen secara berkala, paling tidak bisa digunakan sendiri, kalau berlebih bisa mereka jual ke pasar yang memang tidak jauh dari mereka. Mungkin sekitar 300-400 meter dari kawasan ini sudah ada pasar, dan itu pasar yang memang tidak tiap hari, tetapi ada 1 minggu sekali kalau tidak salah itu. Nah, ini adalah wajah di mana hutan-hutan rimba ini ada di sekitar camp ini. Jadi camp ini sendiri itu kemudian membersihkan lahan-lahan kawasan yang memang hanya ditumbuhi oleh semak-semak belukar, ya, semak-semak belukar, perdu dan sebagainya. Tetapi tidak pohon-pohon yang besar ini. Dan pohon-pohon yang besar ini tetap bertahan, dan kita tidak ingin kemudian merusak lingkungan itu sendiri. Nah, kalau kita pergi ke camp, maka jalanan itu seperti yang terlihat di gambar kiri atas itu adalah gambaran jalan desa yang menuju ke camp. Nah, ini kalau hujan maka tidak ada satupun mobil yang kemudian bisa melewati di sini kecuali yang punya double gardan itu, mobil-mobil ini. Nah, kawasan di sana, penduduk di sana itu punya rumah seperti yang kita lihat di sini. Ini rumahnya demikian sederhana, ya, demikian sederhananya. Tetapi ya ini sekedar menunjukkan bahwa level kesejahteraan mereka sekarang ini, ya, pada saat itu. Kemudian ini pada saat Februari, di mana camp ini belum berjalan. Ini masih dalam kondisi rintisan. Jadi melihat apakah ini layak atau tidak menjadi lahan camp dan sebagainya. Dan untuk juga jangan sampai hutan-hutan yang ada ini kemudian rusak, gitu, maka Pemda juga mengikuti, ikut hadir, melihat, kemudian memutuskan dan sebagainya. Semakin dalam kita pergi ke arah kawasan ini, maka kita lihat semak-semak belukar, perdu-perdu seperti ini, tanaman-tanaman yang tidak ekonomis seperti ini, itu banyak sekali di kawasan itu. Nah, adapun juga kelapa sawit di sana, kemudian aren yang ditemukan di sana, ini ya entah ditanam secara budidaya itu ataukah memang tumbuh liar di sana dengan sendirinya. Nah, kemudian supaya juga hutan ini tidak rusak dengan adanya camp,
Maka ada seorang warga desa di sana yang menunjukkan gitu bagian-bagian mana yang bisa dibuka, lalu kemudian menjadi satu kesatuan di dalam kawasan ekonomi masyarakat ini. Nah, dengan demikian hutan rayanya masih terjaga, lalu kemudian kawasan yang tidak produktif itu diubah menjadi camp. Ini eh, situasi yang menunjukkan bahwa Pemda juga ngecek ke lapangan itu. Seberapa luas camp ini akan dibangun, seberapa parah nanti kerusakan lingkungan yang terjadi. Dan ini didiskusikan ya bersama Pertamina, bersama Flipmas Indonesia, dan juga Flipmas Wilayah. Akhirnya disepakati bahwa oke, silakan kami sudah melihat, kami juga mendukung kegiatan ini. Apa yang terlihat di sini? Kembali lagi bahwa lahan yang demikian luas dan demikian kondisinya, mau tidak mau teman-teman Flipmas ini kembali menggerakkan alat-alat berat itu. Ya, kenapa alat-alat berat? Sebab mana ada masyarakat yang kemudian atau warga yang kemudian mau membantu nyangkul sekian luasnya itu. Ya kita pakai alat berat dan Pertamina mengizinkan itu. Nah, pada saat mulai land clearing ini, kita bisa melihat kemiringan-kemiringan dan dari tadinya tidak terlihat, nah sekarang baru terbuka gini tanpa bahwa tingkat kemiringan ini pun menjadi satu tantangan yang lain untuk Ibu Muria dan teman-temannya ini. Dan Bu Muria ini hampir setiap saat itu hadir di lapangan, jadi tidak membiarkan pekerjaan itu dikerjakan sendiri oleh warga, tetapi beliau tetap yang memberi komando apa dan bagaimana, kemudian berembuk dengan warga-warga di sana, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya memang ini sekitar 4-5 bulan ya pekerjaan ini baru terlihat hasilnya. Nah, seperti ini. Dan ini juga masih belum siap untuk ditanami. Harus juga masih dilakukan pekerjaan-pekerjaan lain untuk mulai bisa menggarap lahan ini. Di daerah pintu masuk, daerah yang memang paling datar di situ, dibuatlah ruang pertemuan, dibuatlah juga kandang-kandang ternak, kandang ternak ayam, ada kambing, lalu kemudian juga tempat pembibitan dari tanaman-tanaman itu. Dan salah satu yang juga menarik di sini adalah bahwa saya sendiri tidak menduga bahwa Bu Muria ini punya kecakapan di dalam mendesain bangunan. Jadi walaupun bukan seorang arsitektur, tapi Bu Muria ini memahami betul desain-desain dari konstruksi adat di wilayah Bengkulu itu. Nah, dengan pengetahuannya itu, dengan pemahamannya itu, Pertamina juga kemudian meminta bantuan Bu Muria untuk membuatkan masjid, lalu kemudian taman kanak-kanak di sana. Nanti bisa kita lihat bagaimana arsitekturnya dari kedua bangunan itu. Nah, bangunan yang didesain dan juga dikonstruksikan mengikuti kebiasaan di Bengkulu itu, ini jelas menarik perhatian dari Pemda itu. Ya. Dan di dekat dari ruang pertemuan ini dibangun juga kandang ayam umbaran, di mana ayam-ayam dibiarkan bebas begitu saja. Lalu juga kemudian dibuatkan pagar-pagar sehingga tidak mengganggu kawasan pada akhirnya gitu. Nah, perkembangan kemudian berlanjut pada Maret 2015. Mendekati peresmian bulan Mei 2015, maka Maret 2015 Flipmas Indonesia memonitor sampai di mana kemajuan yang dicapai oleh teman-teman di Flipmas wilayah Besamo ini bersama warganya. Dan sebagai wakil dari FI itu adalah Pak Sam Herudian, ini dosen dari IPB, yang juga pelaku dari pengabdian masyarakat dan memahami betul pengembangan kawasan seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada Maret 2015 itu, di mana jalanan sudah siap, kemudian kebun-kebun ini, lahan-lahan juga sudah siap untuk ditanami. Demikian pula fondasi untuk membangun ruang pertemuan itu juga sudah siap. Nah, dengan melihat panorama seperti ini, siapa yang tidak terkesan kepada keindahan alam ini?
Oleh karena itu tidak mengherankan kalau bupati bersama pemdanya, kemudian ibu-ibu dharma wanitanya memilih untuk kadang-kadang mengadakan rapat itu ya di wilayah sini, di camp ini. Gitu. Masyarakat yang tadinya belum terbiasa bertani, ya, kemudian ya harus diajari bagaimana caranya bertani, bagaimana caranya membuat galengan, bagaimana kemudian memberi pupuknya, lalu kemudian menutup mulsa, kemudian membuat lubang-lubangnya dan menanami di situ bibit-bibit yang sudah disiapkan. Nah, ternak kambing ini juga salah satu yang masih baru buat mereka. Masalahnya adalah perilaku-perilaku negatif, ya, agak kriminal lah sifatnya. Ini juga ditampilkan oleh warga di sana itu pada saat awal-awal camp ini. Nanti buah-buah sayur-sayurannya hilang, kemudian kambingnya lah dijual tanpa sepengetahuan Flipmas dan lain-lainnya. Tetapi ya alhamdulillah ada yang ketahuan ya diminta untuk dikembalikan, lalu kemudian secara persuasif mereka disadarkan bahwa ini tuh bukan untuk pribadi, ini untuk kepentingan warga secara keseluruhan gitu. Sehingga mereka harus juga bersama-sama menjaga, jangan kemudian mencuri sendiri-sendiri begitu. Bahkan ketua kelompoknya akhirnya ketanggur oleh anggotanya sendiri sedang mencuri di kebunnya itu dipotret sama anggota. Nah, kejadian-kejadian yang menunjukkan perilaku-perilaku kriminal seperti ini tidak kemudian membuat Bu Muria dan teman-temannya mundur gitu ya. Tapi secara perlahan terus saja menyadarkan sampai mereka akhirnya paham bahwa kehadiran Flipmas di sana itu bukan untuk mengacaukan kehidupan mereka, bukan juga untuk memberikan kesejahteraan kepada satu dua orang, tapi ke banyak orang. Nah, secara perlahan ruang pertemuan ini mulai terbentuk dan juga dibuatkan seperti halnya kawasan-kawasan wisata lah gitu. Harus berpikir tentang adanya WC umum ya, WC umum. Dan ini sudah dibuatkan. Secara perlahan kita lihat juga bangunan ini mulai terbentuk dan kita sudah bisa melihat keindahan kerangka-kerangka ini. Kalau kerangkanya aja sudah terlihat indah, titik seperti ini pada saatnya dia menjadi bangunan, maka kita akan bisa sadari bahwa ini pasti sesuatu yang indah. Nah ini kita sudah bisa melihat bukan akhir, tetapi pada saat mendekati fase final, kita sudah bisa melihat keindahan dari bangunan itu. Nah, di kawasan ini juga kemudian sering kali diadakan pelatihan-pelatihan, lalu kemudian pertemuan ya pada saat apalagi pada saat Mei 2015 ini semua camp itu dijadwalkan untuk diresmikan oleh Pertamina. Jadi ada nanti wakil Pertamina, ada wakil dari Flipmas wilayah, tergantung pendanaan yang ada, maka ada kalanya juga dihadiri oleh Flipmas Indonesia. Nah, kali ini hanya dihadiri oleh Flipmas wilayah dan juga Pak Ispriandi, wakil dari Pertamina. Nah, beliau sangat mengapresiasi hasil karya dari warga bersama Flipmas wilayah ini. Dan kita juga melihat bahwa ada Babinsa di sana yang kemudian Koramil di situ ya untuk membentuk ya semacam ikatan batin itu bahwa ya tolong ini aset yang sudah banyak seperti ini yang dibantu oleh Pertamina itu bisa dibantu untuk menjaganya. Ya namanya bagian keamanan ya tidak secanggih TNI AD di dalam menjaga kawasan itu. Di akhir pembangunan ini adalah meratakan dan kemudian membersihkan halaman dari ruang pertemuan ini. Dan di situ ada nanti kebun-kebun, ya kebun-kebun sayur, ada juga lahan untuk pembibitan, pisang dan sebagainya. Apa yang menjadikan warga itu berbahagia? Di semua camp, saat atau momen yang paling membahagiakan warga itu adalah pada saat mereka mendapatkan air. Ya, itu momen yang paling bahagia. Begitu air itu mengucur ke kawasan, itu adalah masa di mana mereka yakin bahwa kehidupan baru dimulai pada saat itu. Nah, apa yang mereka lakukan kemudian?
penanaman-penanaman juga menjadi semakin masif, ada kampung darat, ada terong, kemudian jeruknya sendiri mulai dipanen, yang sebelumnya mereka membeli dari Bengkulu ya kemudian untuk berlatih membuat minuman-minuman jeruk kalamansi seperti ini. Nah, nanti pada saatnya kalau sudah jeruknya sendiri berbuah, mereka sudah siap melakukannya. Pada saat evaluasi, ya, pembicaraan evaluasi, pada saat ini sudah setahun kemudian, di mana almarhum Pak Kasali Nasution itu berkunjung ke Bengkulu ini untuk melihat bagaimana hasil pembangunan dari masjidnya, bagaimana hasil dari taman kanak-kanaknya, dan juga bagaimana pengembangan camp itu sendiri. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa harapan Pertamina untuk bisa menghasilkan sebuah karya-karya yang monumental, unik itu akhirnya berhasil tercapai gitu. Kita lihat masjidnya, kemudian arsitektur dari taman kanak-kanak di sana, kemudian anak-anak yang rajin dan kemudian bagian dalamnya, interiornya yang memang mencerminkan keriangan dari anak-anak itu. Dan anak-anak ini yang tadinya sekolahnya jauh-jauh begitu, akhirnya ya bersekolah di sana. Jadi warga, anak-anak warga itu bersekolahnya di taman kanak-kanak ini. Nah, ini salah satu dari kebisaannya Bu Muria. Jeruk ini sudah mulai besar, mulai berbuah, kita sudah mulai melihat bahwa relief-relief yang dihasilkan dari deretan pohon jeruk itu memberikan keindahan tersendiri. Kemudian jeruk-jeruk yang sudah mulai dipanen ini diolah menjadi minuman kalamansi yang konsumennya adalah Pemda itu sendiri, dari bupati dan aparatnya itu sudah sepakat untuk membeli jeruk kalamansi produksi dari Kota Nior ini. Di samping itu juga ya, di samping kemudian memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan-keterampilan di lahan, maka warga ini pun juga direkam kesehatannya, lalu diobati, dan kemudian mereka yang belum sembuh pada saat itu datang lagi kemudian secara berkala berikutnya, sehingga betul-betul warga ini merasa diopeni dengan Flipmas Rafflesia Besamo ini. Jadi tidak hanya pekerjaan di ladang atau di lahan yang kemudian dilatihkan kepada mereka, ya diberikan peluang untuk kemudian bekerja di sana, tetapi kesehatan mereka juga diperhatikan oleh teman-teman ini, dan ini yang membuat mereka sangat-sangat suka itu. Nah, tidak hanya jeruk kalamansi dalam bentuk sirupnya, tetapi jeruk kalamansi juga diolah dalam bentuk kue-kuenya yang semuanya rasanya ya kalamansi itu. Nah, ini trik untuk panen. Mereka masih semuanya melakukannya secara manual. Ya, ini dulu yang diajarkan kepada mereka. Tidak kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang canggih yang akhirnya mereka sendiri tidak mau menggunakan. Jadi dengan cara demikian, maka panen jeruk kalamansi itu dari saat ke saat mulai meningkat. Inilah kemudian menjadikan tantangan lain dari Flipmas Besamo, bagaimana setiap panen itu bisa 2 ton menghasilkan jeruk ini harus disalurkan. Apakah semua dibuat sirup, apakah juga ada sebagian yang kemudian dibuat untuk komoditas produk ya, lahan dari Kota Nior ini yang dijual di Bengkulu. Nah, pada saat kita awal memasuki lahan camp, kita akan berhadapan dengan wajah kemiringan-kemiringan yang kemudian dipenuhi oleh tanaman-tanaman jeruk ini, sangat menarik. Dan pada saat itu kami berkunjung ke sana dan bertemu dengan Pemda. Nah, di sini pada Desember 2016, rumah pertemuan itu sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga dipakai untuk melakukan atau membuat kerajinan-kerajinan tangan, dan kemudian juga berkesenian. Nah, seni rebana ini sebetulnya sudah lama ada, tetapi hilang, kemudian tidak pernah dimainkan lagi karena ya tidak ada sarananya, dan juga siapa yang melatih mereka. Nah, pada saat pertemuan ini, di mana kami dari Flipmas Indonesia berkunjung ke sana bersama Pak Adi Sutanto dari Legowo, Jawa Timur, lalu Bu Pandi Renawati dari Ngayah dari Bali. Nah, itu ditampilkan acara ini. Setelah musiknya jadi, maka kemudian berikutnya adalah tari-tarian. Nah, itu ditarikan, dimainkan oleh mulai dari anak-anak kecil sampai orang dewasa.
Dan pada saat inilah kemudian Pemda memang betul-betul mengapresiasi hasil karya dari Bu Muria dan teman-teman bersama warga di Kota Niur ini. Nah, pada Desember 2016 ini hampir tahun memasuki tahun kedua ya, akhir tahun kedua. Maka kita lihat sudah jeruk-jeruk ini sudah mulai membesar. Dan ada satu tanaman yang ada di foto di bagian tengah atas ini. Ini namanya adalah tebu telur, tebu telur. Modelnya lihat secara visual, kita lihat secara fisik ini seperti tebu, tanaman tebu. Tetapi bagian batangnya ini kalau direbus rasanya seperti telur. Memang tidak percaya pertama itu karena memang belum pernah melihat, belum pernah merasakan ya, jadi ya pura-pura percaya saja dulu. Tapi ternyata alhamdulillah begitu. Jadi setelah dihidangkan sayuran tebu telur ini baru merasakan betul bahwa ya mirip telur rasanya sudah gitu. Nah, ini satu hal yang juga menarik, mengapa tanaman ini kemudian tidak bisa diekspor ke camp-camp yang lain. Karena dari sisi ketinggian, dari jenis tanahnya, kayaknya banyak camp yang bisa ditanami dengan tebu telur ini. Untuk memasyarakatkan ini tanaman khas Bengkulu di Nusantara ini. Nah, di sini terlihat juga paria, tanaman paria juga tumbuh subur. Nah, kemudian di sini ada kacang panjang, ada singkong, macam-macam lah tanaman ini. Hampir semua tanaman bisa tumbuh baik di sini. Nah, ini di kawasan itu pun juga kita bisa menemukan kolam ikan, baik ikan patin maupun ikan nila. Kemudian jeruk-jeruknya mulai berbuah, tanaman tebu telurnya yang semakin banyak, dan jeruk-jeruknya yang jelas semakin membesar. Ini sangat menarik, tidak hanya untuk mata, tetapi juga untuk pikiran kita. Gitu. Apa yang kemudian kita akan kembangkan berikutnya melihat keindahan ini. Ini sebuah keindahan, tapi keindahan itu menjadi tidak berwarna kalau dia tidak bisa ditransformasikan menjadi satu produk atau sesuatu yang bisa meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, itu yang kemudian terpikirkan oleh Bu Muria dan teman-temannya untuk menghasilkan sirup, menghasilkan kue, menghasilkan apalagi lah dari jeruk kalamansi itu. Nah, kalau kita lihat ada bedengan-bedengan di pinggiran itu maksudnya adalah untuk menghindari babi hutan masuk ke sana. Tetapi namanya babi hutan, bedengan seperti itu bukan masalah buat mereka. Nah, ini masalah buat kita lagi gitu. Bagaimana kita bisa mengatasi serbuan babi hutan dan juga kera ini? Bagusnya kera tidak suka dengan jeruk ya. Kalau suka dengan jeruk ya kapan panennya? Nah, keindahan ini bisa kita lihat dari sudut manapun. Jadi dari sudut pandang di mana saya memotret ini, lalu kemudian dari sudut pandang ruang pertemuan itu, semuanya yang kita lihat hanyalah sebuah keindahan. Nggak ada yang lain. Karena itu kalau ini menjadi tempat pertemuan dari Pemda ataupun dari Pertamina misalnya, saya nggak terlalu heran. Nah, untuk menjaga penghasilan camp ini, maka di camp itu juga ada sayuran-sayuran, ada singkongnya, ada kemudian terongnya, ada cabenya, ada yang lain-lain juga, sehingga penghasilan dari warga itu mulai bisa eh, terpelihara. Ya, adanya durian juga di sana ini bisa tumbuh subur. Nah, apakah berbuah atau tidak? Nah, ini nanti kan tidak bisa pada saatnya kemudian ditentukan ini pasti berbuah atau tidak berbuah. Ya, nanti kita lihat. Nah, pada akhir perjalanan kami di camp ini, kami bersama-sama Flipmas wilayah. Di situ ada Pak Adi, ada saya, kemudian ada Bu Pandi dan teman-teman dari Flipmas wilayah, ada warga. Itu bersama-sama menanam pohon mangga ini. Nah, apakah pohon mangga ini sudah berbuah? Menurut informasi dari Bu Muria, sudah berbuah. Alhamdulillah. Nah, ini juga memberikan tambahan penghasilan kepada penduduk itu sendiri, ya, kepada warga. Nah, melihat dari apa yang ditanam, apa yang dipelihara, maka omset seperti ini masuk akal. Kenapa begitu? Pada saat mereka memasuki masa tanam dari Desember sampai Mei atau Juni 2016 itu ya, Desember 2016 sampai Juni 2016 itu masa tanamnya. Kemudian mulai mereka panen, ya panen lagi, jual ternak dan sebagainya.
Tetapi tetap saja bahwa omset ini tidak akan bisa menyamai omsetnya Bantalan sama Batu Bersurat yang sudah sampai 400-450 juta itu. Karena apa? Karena berbeda dalam komoditasnya. Bantalan tidak perlu menunggu, Batu Bersurat tidak perlu menunggu untuk menghasilkan omset-omset yang besar. Tetapi ini omsetnya itu nanti, yang besar itu nanti setelah jeruk ini kemudian berproduksi, lalu kemudian hasil-hasil olahan juga dipasarkan, dan semua itu sudah ada konsumennya, sudah ada yang bisa menerimanya. Dan ini kan sesuatu yang menarik sebetulnya. Nah, walaupun kemudian pada saat Pertamina menghentikan bantuannya, omsetnya baru 130 jutaan gitu ya, tetapi pada saatnya, mungkin kalau sekarang lagi omset itu tetap dicatat oleh warga ini pasti saya perkirakan bisa akan mencapai mendekati 400 juta. Nah, omset ini lebih berarti buat saya daripada IPM. Karena dari omset ini saya bisa memaklumi apakah camp ini potensial berkembang atau dia akan stagnan atau bahkan hilang dia. Nah, kalau melihat seperti ini, kenaikan ini pasti akan terus berlanjut. Hanya saya tidak tahu berapa sekarang omsetnya. Karena kita sudah diminta berhenti bekerja dari sana. Ya, praktis ada sesuatu yang hilang pasti. Nah, saya sendiri menyarankan 3 tahun, ya. Jangan 2 tahun. 3 tahun itu masa di mana kita secara intensif berada di kawasan. Karena aset-aset kawasan itu memerlukan durasi sekian lama, sekian panjangnya. Jangan paksa untuk dipercepat gitu, karena warga tidak bisa menerima kecepatan yang tinggi seperti itu. Nah, setelah itu tahun keempat, tahun kelima adalah real monitoring. Kegiatannya adalah konsultatif, ya, komunikatif, konsultatif, untuk kemudian juga menyempurnakan manajemen kawasan. Ini perlu. Dan tidak bisa manajemen kawasan itu kita berikan kepada mereka, lalu kemudian mereka kuasai pada saat mana mereka juga aktif secara fisik di lapangan. Ini sangat suka. Bisa, tapi tidak ada hasil. Nah, pada 2 tahun kemudian inilah kita bisa memprogramkan juga bagaimana hasil-hasil riset yang ada di kampus-kampus itu bisa dibawakan ke mereka. Jadi ini yang penting juga, sehingga dinamika iptek di kawasan itu juga tumbuh. Nah, apalagi kalau kita melihat bagaimana transformasi dari kawasan yang sebelumnya berantakan begini, yang sebelah kiri itu menjadi satu kawasan yang tertib. Tertib tanpa ada nilai ekonomi juga percuma. Gitu. Tapi ini lihat, ketertiban ini sudah menjanjikan nilai-nilai ekonomis di balik ini semua. Nah, kalau melihat seperti ini, ya kan, di Indonesia banyak sekali kawasan semacam ini. Banyak sekali warga-warga yang memang memerlukan bantuan seperti ini. Lalu kenapa teman-teman di BUMN itu tidak melihat ini sebagai satu model yang bisa dikerjakan secara bersama-sama? Banyak dosen kok, banyak dosen. Ya, seluruh Indonesia ini. Daripada mereka hanya aktif di kampus saja, keluar kampus ini kan juga perlu, ya, untuk sekaligus meningkatkan kinerja akademik dari perguruan tinggi itu sendiri. Nah, kalau ini bisa dilakukan, mengapa ini tidak kita lakukan? Banyak yang menunggu, banyak yang bisa membantu. Lalu apalagi yang kita tunggu? Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.